warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi. Saya dari PT Timah. PT Timah itu adalah suatu perusahaan pertambangan. Jadi kita punya IUP itu di darat namanya onshore. Kemudian kita punya IUP juga di laut, itu namanya offshore. Tapi ada juga orang yang tidak punya IUP atau punya IUP di mana, nambang di mana, IUP di mana, itu namanya nyosor. Terkait nama ya, nama Nopi itu punya arti. No itu artinya tidak, P itu artinya bayar. Jadi bapak-bapak tidak usah khawatir, setelah ini saya tidak akan mengutip bayaran. Nama Nopi itu juga artinya kayak ini ya, sama seperti nama Agus ya. Biasanya kalau orang lahir namanya Agus, berarti dia lahir di bulan Agustus. Kalau Nopi lahir di bulan November. Enggak juga, saya enggak lahir di bulan. Saya lahir di rumah sakit. Masuk aja. Terus gini ya, sekarang ini di era pandemi ini banyak hal-hal aneh kita temui. Seperti bos saya ini sekarang, kepala P2P. Kepala P2P ini adalah salah satu pejabat selevel atau setingkat direksi. Mungkin ada 2 orang. Masih dia salah satu pejabat setingkat atau selevel direksi. Kepala P2P. Kenapa setingkat direksi? Karena memang kami satu tingkat, direksi di lantai 2, kami lantai 2. Bapak ini ya, jadi ada hal yang aneh dari bapak ini. Setiap pagi dia masuk kantor. Masuk kantor tuh akhir ini dia senyum terus. Senyum terus. Jadi saya juga heran, bapak ini kenapa nih, Pak MP ini ya, kepala P2P. Setiap masuk kantor, saya lihat senyum. Udah berapa hari dia senyum terus. Saya selidikin. Ternyata ya, mengapa dia senyum itu? Karena di setiap masuk kantor di gerbang itu ada orang satpam ya, security, nembakin jidat pakai alat namanya termogan kan. Ya. Langsung nyebutin 36 Pak. Senang kan? Besok lagi 36 Pak. 36. Dia ngomong sama saya, "Pi, ternyata saya ini kelihatan muda ya, kelihatan 36." Padahal saya kan 49. Jadi itu dia mengartikan seperti itu. Ini kan hal aneh nih ya. Terus juga saya juga ada hal aneh juga nih di perusahaan kami ini, di bahwa kita itu kalau setiap pulang luar kota kita disuruh swab. Kalau kita pulang dari luar kota dinas, baliknya kita disuruh swab. Nah, setelah itu kita keluar edaran dari direksi juga bahwa kita dilarang menerima swab. Nah, ini kan bikin bingung nih. Kita disuruh swab, tapi juga kita dilarang untuk menerima swab. Ini aturan yang aneh menurut saya ya. Setup saya ini memang agak ribet ya, agak ini segmented. Setup saya itu segmented sebenarnya. Kenapa? Karena dibutuhkan satu nalar ataupun intelijensi yang tinggi untuk mencerna stand up saya. Misalnya saya ngomong ya, ada orang yang 3 detik kemudian baru ketawa. Ada yang orang yang sampai di rumah baru mikir, baru ketawa. Oh, di situ lucunya ya. Jadi stand up-nya itu seberapa respect orang ketawa setelah saya ngomong itu menunjukkan kecerdasan seseorang. Jadi makin cepat orang ketawa setelah saya ngomong itu berarti makin cerdas orangnya. Kayak bapak-bapak ini kan, ini termasuk yang cerdas nih. Jadi terakhir ya, kita tuh ada tips mengelola emosi. Jadi kadang-kadang kita emosi kita itu tidak stabil, sehingga kita sering marah. Jadi ada tipsnya. Yang pertama ya, sebelum kita marah atau emosi tadi, misalnya kita sama orang langsung marah atau apa, jadi ada tips yang pertama. Jika dengan orang yang lebih muda, misalnya kita mau marah, mau emosi, tipsnya adalah hitung dulu sebelum kita emosi tadi, hitung sampai 10 dulu. Misalnya kita mau marah nih, nah kita tahan dulu, hitung 1 sampai 10, 1, 2, 3, baru kita ngomong. Nah, di situ lah kita berpikir. Itu tips untuk menang. Itu sama orang yang lebih muda. Kalau sama orang yang setara, seumuran, kita ngitungnya sampai 20, Pak. Jadi agak lama lah. Nah, sama orang yang lebih tua, hitungnya sampai 30. Jadi kita ada kesempatan untuk berpikir. Nah, yang keempatnya ada kalau dengan istri, kalau mau marah sebenarnya itu hitung terus. hitung terus dan nggak usah bicara. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.